tahu lokasi sekolahnya, tahu kegiatan sehariannya, saya melakukan observasi, terus tahu kebutuhannya yang memang tidak bisa dipenuhi secara alam, maka saya berusaha bagaimana mencari dukungan sponsor. Saya cari link koneksi, ternyata dari lembaga saya punya kerjasama dengan Kementerian Sosial, dengan Dinas Sosial. Akhirnya saya kontak salah satu orang di Dinas Sosial, Bu, mohon maaf, saya dari Bekasi, saya ingin bantuan dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial untuk sekolah alam di wilayah saya, di wilayah Bekasi, yang memang tempatnya sangat terpelosok sekali dan akses internet itu juga susah, akses masuk jalan ke tempat itu susah, terus media belajar mereka sangat-sangat sederhana. Mereka butuh bantuan alat kesenian agar bisa menjadi ilmu baru, ditambah lagi hiburan. Karena hiburannya mereka ya udah main di kebun, main di kali gitu aja. Terus ditanya lagi, kebutuhannya apa mas? Kebutuhannya alat kesenian tradisional seperti angklung, terus gendang Jawa itu, segala macam lah saya bilang, gamelan gitu. Yaudah, ajukan aja proposalnya. Akhirnya saya balik lagi ke sekolah itu, saya bilang sama salah satu gurunya, Mas, tolong Mas bikin proposal tentang pengajuan alat kesenian dalam rangka, saya bilang, kearifan lokal seni budaya. Kok ada kearifan lokal seni budayanya? Karena itu latar belakang pengajuan untuk mengembangkan kesenian daerah dan budaya daerah. Maka diperlukanlah alat kesenian itu. Akhirnya dia buat. Tapi yang namanya orang kampung belum pernah bikin proposal, saya dampingin. Oh ini loh mas, latar belakangnya begini. Di situ dijelaskan alasannya kenapa. Dan jelaskan juga sekolah itu berdirinya kapan. Nah, terus apa lagi? Di situ apa? Yang dibutuhkannya apa? Dan kenapa milih alat itu? Dan kenapa milih barang itu? Dijelasin juga. Kayak gitu. Terus apa? Anggarannya berapa? Dana yang dibutuhkan. Kita nggak tahu anggarannya berapa, searching aja di internet. Harga angklung satu set, harga ini satu set, total 50 juta. Pak ini kebanyakan Pak, ajuin aja dulu. Namanya ikhtiar, berusaha. Kita mengajukan apa yang memang kita butuhkan. Bahkan saya bilang kalau bisa dilebihin. Kenapa? Kalau misalkan kita ngajuin anggaran 50 juta, bisa aja yang turun 20, bisa aja yang turun 30, atau bisa mungkin 1 juta. Gak apa-apa dilebihin, saya bilang. Ya sudah Pak, kita lebihin. Udah Pak, ini udah 50 juta, udah kebanyakan Pak, udah cukup gitu. Atau alatnya cuma 30 juta, kata dia. Ya sudah, berarti nanti kalau dapat 50 juta, 30 juta buat alat kesenian, 20 juta buat sekolah pakai kegiatan. Terus sekolahnya nanya, emang Pak Malik nggak mau minta? Minta apa mas? Ini kalau cari enggak, saya nggak butuh. Lah, biasanya Pak kalau kita tuh dibantuin sama orang yang bantuin kita tuh kita kasih duit. Orang yang bantuin kita tuh minta duit. Saya nggak minta begitu. Kenapa? Saya niatnya amal. Kenapa? Saya takjub lihat sekolahnya dengan kesederhanaannya bisa berjalan. Muridnya 10, belajarnya di tanah, di sawah, di pinggir kali. Saya nyaksiin langsung tuh, sampai nginep-nginep saya di situ. Wah ternyata dengan kondisi sekolah yang mohon maaf terbatas, tapi mereka bisa berkembang. Dan alhamdulillahnya proposal itu saya dampingin, ya. Sampai sekolah itu pengen nyogok orang kelurahan, pengen nyogok orang kecamatan supaya dikasih surat rekomendasi. Saya bilang nggak usah pakai duit. Ya, kelurahan, kecamatan tahu ada sekolah itu harusnya support. Minta surat nggak usah bayar. Pak emang nggak bayar sih Pak, cuma kita gak enaknya jangan dikasih. Biasakan jangan budaya tidak enakan. Ujung-ujungnya nanti jadi kebiasaan. Ya budaya korupsi kan dari situ. Kayak gitu. Biasanya nih, mohon maaf ya, kalau kita mengajukan berkas apa, tanda tangan murah, tanda tangan biasanya amplop itu. Bahkan di tingkat Bekasi aja di tempat saya, mau bikin surat permohonan aja lewat RT, ngasih duit. Sama saya nggak usah duit. Orang kita warganya kok, dia digaji sama pemerintah, ngapain lagi dia minta duit sama kita? Kayak gitu. RT, RW dapat, kelurahan dapat, kecamatan dapat surat rekomendasi, ajuin ke Kementerian Sosial.
Ditungguin sebulan, nggak ada kabar. Sudahlah. Sekarang terakhir saya telepon, Bu, mohon maaf, gimana Bu pengajuan dari kami? Oh yang itu ya, iya. Yaudah Mas, nanti ikut rapat Zoom karena waktu itu lagi COVID. Ikut rapat Zoom ya Mas, teknis pencairannya bagaimana, terus laporan pertanggungjawabannya bagaimana. Saya ikut Zoom 2 hari. Terakhir alhamdulillah di SK kan cair. Bener-bener 50 juta. Ngajuin 50 juta, cair 50 juta. Tapi yang boleh ambil hanya ketuanya, sekretarisnya, dan bendaharanya. Saya mendampingi ke bank, buka rekening, terus dananya masuk, ambil, langsung belanja ke Bandung. Saya bilang, yang belanja kalian aja, Bapak nggak ikut, nggak usah. Gitu. Pak, belanjanya habisnya 30 juta, tapi dapat diskon dari itunya 28 juta. Ya udah 2 jutanya buat kalian, anggap aja buat transport perjalanan. Sisa 20 juta. Nah, sisa 20 juta itu ternyata dimanfaatin untuk media tanam. Jadi mereka berkebun. Waktu itu usahanya dari 20 juta itu perkebunan jeruk. Dan alhamdulillah kecil-kecil dari usia segini pohonnya sampai segini, dari bawah ke segini udah berbuah. Dan saya coba, wah rasanya manis. Alhamdulillah berjalan. Akhirnya orang dinas sosial kabupaten, orang kelurahan, camat, tokoh-tokoh masyarakat datang ke sekolah itu menyaksikan pertunjukan festival kesenian daerah dengan alat musik yang kita beli. Dan kita tunjukkan nih, tanaman-tanaman yang kita beli dari uang itu juga. Dan alhamdulillahnya mereka menyampaikan secara jujur, saya membantu mereka, saya tidak menerima dan saya tidak minta sepeser pun. Di situ ada rasa kepuasan di hati saya. Saya bisa bermanfaat buat orang lain. Makanya kalau saya ke sono, wow udah disambut sama anak-anaknya. Tapi anak-anaknya nggak banyak, cuma 10 orang. Nah, itu juga sekolah alam. Itu. Dan rata-rata yang masuk sekolah itu anak-anak orang miskin. Tapi sekolahnya nggak mau ambil pusing. Sisa-sisa kegiatan itu kan uangnya ada. Sama mereka dipakai buat panggil pelatih-pelatih kesenian dari daerah, dipanggil ke situ, dibayar untuk melatih anak-anak. 10 orang itu bisa tampil bagus, menampilkan alat musik, angklung, gamelan dan segala macam dalam waktu 1 minggu belajar khusus full, mereka bisa main. Bahkan bisa membawa musik-musiknya. Saya sampai salut di situ, sempat sedih juga, tapi karena setelah itu saya tidak boleh terlalu sering ke situ kan, nanti disangkanya ada maksud lain. Jadi ya paling setahun sekali saya main ke situ. Tapi setidaknya kita ada rasa bangga sudah meninggalkan kebaikan di situ. Ya, jadi dana ini sangat penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, termasuk OSIS. Emang nyiapin ini pakai daun kan enggak, pakai uang kan, kayak gitu. Lanjut Mas. Nah, ini macam-macam proposal. Jadi proposal itu ada banyak bentuknya. Ada proposal bisnis. Proposal bisnis itu apa? Proposal yang bersifatnya kerjasama, yang dalam tanda kutip saling menguntungkan proyek. Misalkan kamu punya usaha apa? Contoh, salah satu murid saya punya usaha sablon. Dia bikin sendiri usaha sablonan di rumah. Ya modalnya cuma ya alat-alat sablon sederhana. Kalau dimodalin bisa 300.000 modal. Ya, bahan sablon cuma frame, minyak, tintanya, terus alat presnya, sama filmnya itu. Udah 300.000 doang. Nah, dia nanya, Pak, bantuin saya dong Pak, supaya saya punya usaha ini jalan. Nah, kamu bikin proposal. Proposal apa? Proposal pengajuan untuk mengadakan atau pengadaan kaos outing class. Karena kami di sekolah swasta ada kegiatan outing class, tadi tur, perpisahan, atau setiap angkatan LDKS bikin kaos angkatan. Kamu bikin proposal pengajuan. Misalkan harga modal dari kamu 30.000 untuk 1 kaos. Kamu ajukan ke sekolah itu 1 kaos 60.000. Gitu. Diajuin proposal untuk 100 anak 60.000. Kalau kerjasama ini berhasil, nanti sekolah dapat benefit. Karena dia udah estimasi 30 modal dia jual 60, 50.000 aja laku, dia udah untung 20.000.
Tapi dia mengajukan 60, kenapa? Biar cepat proposalnya itu di ACC sama sekolah atau sama lembaga. Dia bilang di situ ada profit keuntungan untuk sekolah. Jadi kalau sekolah itu melibatkan 100 anak, sekian persennya ada komisi buat sekolah, support buat sekolah. Akhirnya sekolah itu meng-ACC. Yang bayar siapa? Ya murid, ya kan? Tapi yang puas siapa? Murid juga. Yang punya keuntungan, yang punya usaha sablon dan sekolah. Karena sekolah dapat komisi dari pengadaan kaos itu. Nah, akhirnya apa? Sukses dia. Nggak lulus SMK atau lulus SMA, nggak usah bingung-bingung cari kerja, dia punya usaha sablon. Berhasil di satu tempat, diajuin lagi proposal ke tempat lain. Apalagi sekarang udah musim pemilu, ajuin aja ke caleg-caleg, ajuin aja ke partai-partai, bikinlah kaos partai. Udah berapa banyak itu? Atau pengadaan ini almet, alma mater. Ini kalau beli berapa? Beli apa dikasih? Beli 100. Berapa nih? 100 lebih kan? 100 lebih kan? Kayak gitu. Kalau kalian bisa, OSIS kalian bikin usaha konveksi, bikin pengadaan almet, bahan kayak gini, paling 50.000 udah beres sebenarnya, atau 60.000. Tapi karena ini punya nilai jual bisnis, maka dijual di pasar sekitar 120.000 atau 100.000. Kok lebih sih Pak? Mahal banget ya kan? Yang namanya orang dagang balik modal dan harus untung. 100.000 anggap aja untung, 20.000-nya profit buat sekolahnya karena udah bekerja sama. Kayak begitu. Kamu punya bisnis apa lagi? Contoh lain misalkan, Pak, saya punya bisnis, dulu murid saya punya bisnis rajut. Tahu rajut? Dari benang itu. Dia bikin tas rajut, topi rajut. Itu kan kerjaan iseng. Daripada nggak ada kerjaan, dia begitu. Jadi, cakep saya bilang. Terus dipasarinnya gimana? Ya buat pribadinya. Jangan, kamu bikin banyak, kamu jual. Cara jualnya gimana? Ya kalau dulu kan belum zamannya internet medsos. Zaman saya waktu masih sekolah, waktu awal-awal jadi guru 2010, belum ada tuh WA. BB aja baru tuh. BBM tuh baru. Kayak gitu. Masih ada cuma modal telepon dan SMS. Nah, itu pakai proposal. Ngajuin kemana? Ke lembaga-lembaga yang dimana kalau mereka bikin acara bisa ngajuin souvenir. Souvenirnya seperti misalkan gantungan kunci. Souvenirnya apa? Misalkan dompet kecil. Itu dari anyaman rajut. Dan itu pakai proposal bisa. Yang jelas kalau proposal bisnis itu sifatnya keuntungan, baik dari si pelaku bisnisnya maupun yang pihak kerjasama. Nah lalu yang berikutnya proposal proyek. Nah kalau proposal proyek ini sering kita dengar yang namanya istilahnya tender. Tahu tender? Tahu nggak? Tender itu misalkan kayak gini. Ini pemerintah mau bikin jalan. Nah, cuma pemerintah nggak punya alat. Nah, dia bikinlah pengumuman. Siapa yang punya usaha perbaikan jalan sini ngajuin proposal. Nanti kita seleksi yang terpilih, berarti dia menangkan usaha itu. Sama seperti saya kemarin ngajuin membuka tender untuk IO perjalanan untuk wisata perpisahan. Kita kelas akhirnya ada perpisahan, seluruh sekolah kita perpisahan, misalkan jalan-jalan ke Jogja, ke Malang atau ke misalkan ke daerah Lombok, itu kan pakai IO. Nah, buatlah tender pengumuman, masuklah tuh IO. Pak, kita harganya cuma sekian. Pak, kita harganya cuma sekian. Ada lagi, Pak, kita harga sekian terus kita kasih bonus sekolahnya. Pak, kita harga sekian, kita kasih bonus siswanya, kita bonus sekolahnya. Nah, kan jadi menarik tuh. Itu namanya proyek. Cuma proposal proyek hampir rata-rata, mohon maaf, saya buka-bukaan aja, hampir rata-rata tidak jauh dari yang namanya korupsi. Kenapa? Karena biasanya orang yang licik, dia untuk memenangkan proyek dia nyogok. Misalkan ya, saya punya usaha mengajuin pengadaan alma mater misalkan ke sekolah ini. Saya sogok aja website-nya, Pak. Nih, dilihat, wah 10 juta. Bisa ya Pak ya? Saya ngadain ini seragamnya. Oh yaudah. Bagi saya 10 juta kecil. Karena apa? Seragam kali berapa ratus? 10
10 juta itu kecil. Bahkan ada perusahaan-perusahaan ya yang bekerja sama dengan pemerintah itu nyogoknya nanggung. Bisa satu kunci mobil, BPKB. Yang penting proyek dapat, lah kan proyeknya miliar, mobil nggak ada harganya. Begitu. Tapi kalian jangan seperti itu. Kalian bersaing secara sehat. Pak, saya punya pengadaan seragam alma mater, ya. Harga dari saya Pak, kalau di pasaran umum 100.000, dari saya 80.000, kayak gitu. Nanti dapat benefit dari sekolahnya, gurunya saya bikinin gratis. Orang akan melihat, harganya lebih murah daripada pasar. Gurunya dapat dibikinin gratis. Oh, tertarik sekolah, ya udah jadi kerjasama. Sekolah akan membayar DP-nya, kita bikin produksi barangnya, bahannya, alatnya. Setelah udah jadi kita kirim baru pelunasan. Itu sama-sama menguntungkan dan mohon maaf halal karena tidak ada titipan di belakang. Tapi kalau sogok menyogok itu lebih rentan ke proposal proyek. Kalau bisnis kan lebih pada kerjasama. Kalau proyek ya keuntungan untuk si punya proyek itu kayak gitu. Lalu ada proposal penelitian. Di sini ada tugas karya nggak? Penelitian ilmiah ada. Kalau dari sekolah. Oh, itu ngapain tuh? Oh, proyek Pancasila. Oh, bukan, maksudnya penelitian tentang bahan-bahan makanan atau penelitian tentang Oh, tergantung tema ya. Ya, saya misalkan proyek penelitiannya sama murid tentang studi kasus tentang misalkan tumbuhan apa bisa dimanfaatin apa. Biasanya orang-orang yang belajar IPA biologi itu sering proyek penelitian kayak gitu. Misalkan pewarna bahan makanan dari serangga, pewarna bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan, itu proyek penelitian dan itu pakai proposal. Kenapa? Karena butuh anggaran alat-alatnya. Lalu yang terakhir, nah ini yang biasanya kita buat, yang harus biasa kalian buat adalah proposal kegiatan. Kegiatan apa aja? Bisa halal bihalal. Kegiatan buka puasa bersama. Kegiatan lomba Agustusan. Kegiatan apa lagi? LDKS, LDKO misalkan. Atau kegiatan apa? Workshop, seminar. Nah, itu harus dibuat proposal kegiatan supaya apa? Terprogram. Kapan, di mana, siapa pembicaranya, kebutuhan anggarannya berapa, didukung oleh siapa, sponsorshipnya siapa. Di sini pernah bikin event nggak? Mengundang sponsor-sponsor dari luar. Ya, misalkan di sekolah saya nih, kita ngajuin proposalnya ke penerbit. Ntar penerbit nyumbang nih, udah nyumbang uang, nyumbang buku juga. Terus kita ngajuin sponsor pernah ke pihak minuman, misalkan teh botol sosro. Dia ngedukung, Mas saya support, saya dukung Mas, tapi bukan duit, apa barang, anak-anak mau minum gratis. Yang penting saya disediain stand. Itu udah bagus. Atau sponsor shopnya dari bank misalkan. Kayak sini ada tadi kan ada tulisan Bank Mini ya, dari Bank BNI. Nah itu bisa juga. Gitu. Kita ngajuin proposal ke mereka pasti bantu. Orang mereka udah dikasih akses buat bikin usaha di sini, berarti kalau setiap kita kegiatan mereka harus bantu. Kita ajuin proposal. Kayak gitu. Paling banknya bilang promosiin ya nama bank kita. Ya, nanti tugasnya MC tuh. Ya acara ini terselenggara berkat sponsor, sebutin biar dia senang kayak gitu. Tapi kan nanti dia akan melihat, dia datang langsung dipoto, oh kegiatannya berjalan sesuai dengan proposal yang diajukan kayak gitu. Paham ya? Lanjut Mas. Nah, bagaimana sih membuat proposal yang baik? Nah, seperti apa? Silakan. Nah, ini syarat-syarat penyusunan membuat proposal. Ya, ini kalau mau dicatat silahkan. Yang pertama, proposal itu harus memiliki struktur logika yang jelas dan tepat. Yang jelas itu bagaimana? Kamu bikin kegiatan nggak ngarang-ngarang, itu jelas namanya. Saya mau bikin ini, momennya ini, ada momennya. Dan sehingga kegiatan itu bukan ngarang-ngarang dan tepat. Tepat itu maksudnya bagaimana? Kamu mengestimasi waktu. Kegiatan itu jangan sifatnya dadakan tapi terencana.
Kalau kamu misalkan mau ngadain Agustusan, bikin proposal dari sekarang. Jangan udah besoknya mau Agustusan baru bikin. Nah itu namanya nggak tepat. Kenapa? Karena yang namanya proposal, ketika dia nanti disebarkan untuk meminta bantuan, itu prosesnya nggak sehari 2 hari, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, baru dikabarin, oh ya proposalnya disetujui nih, anggarannya cair. Jadi untuk bikin proposal, satu, logika yang jelas dalam arti kegiatan yang dibuat tidak ngarang-ngarang dan tidak asal. Kalau bisa kegiatannya ada momentumnya. Misalkan momentum Hari Pendidikan, momentum 17 Agustus Hari Kemerdekaan, momentum Hari Ibu, Hari Kartini misalkan. Ya. Gitu. Atau Hari Pers Sedunia atau Hari Musik Internasional, boleh bikin kegiatan. Jadi harus ada momentumnya sehingga nggak ngarang-ngarang dan tepat di sini perencanaannya jauh-jauh hari dari sebelum pelaksanaan. Spare waktu lebih bagus 2 bulan 3 bulan sebelum acara itu terlaksana, proposal sudah siap sebar. Kepanitiaan sudah terbentuk, konsepnya sudah ada, susunan acaranya sudah ada, sehingga apa? Nggak dadakan. Ya, karena tadi anggarannya juga turunnya belum jelas, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan. Ketika anggaran turun, nah kalian udah bisa bekerja, apa yang harus dibeli, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dipesan, sehingga pas acara 1-2 hari sebelum acara udah gladi bersih, gladi resik. Yang kurang-kurang udah ketahuan, yang udah pasti udah aman. Nah, lalu yang kedua, kamu merumuskan jenis kegiatan yang jelas dan inovatif. Bentuk kegiatannya kamu udah tahu. Misalkan contoh, saya mau ngadain LDKS, berarti latihan dasar kepemimpinan siswa. Yang harus diperjelas apa? Satu, bentuk kegiatannya seperti apa? Apakah seminar? Apakah seperti kemah? Ataukah diskusi panel? Lalu apalagi inovatif? Kamu bikin kegiatan yang jangan sifatnya monoton. Kayak gitu. Apa misalkan kamu datengin narasumber milenial yang masih muda-muda, jangan yang udah ubanan, jangan yang udah tua. Akhirnya apa? Ngomong terus nggak nyambung. Sehingga apa? Kegiatan yang kamu buat ada inovasinya. Pak, saya mau kegiatannya ada pertunjukan ini, senian ini, padahal acaranya apa? Boleh, itu inovasi. Jadi bikin sesuatu yang membuat orang itu tertarik dan tidak jenuh. Lalu yang berikutnya apa? Kegiatan tersebut ya terperinci dan dapat menguasai kondisi lingkungan. Kamu memilih kegiatan tersebut sesuaikan dengan tempat kegiatannya. Pak, saya bikin kegiatannya di sekolah, berarti kamu sesuaikan tempatnya di mana? Apakah di lapangan, apakah di aula, apa di kelas? Kalau saya mengadakan LDKS dan LDKO di luar sambil camping, sambil kita camping. Nah, kenapa? Sambil naik gunung, Pak? Karena dengan kita naik gunung itu filosofinya kita akan mengenal karakter orang. Jika kita ada di atas gunung, tidak ada siapa-siapa selain rekan kita, tiba-tiba ada masalah, rekan kita itu gimana respon? Kita itu gimana sikapnya? Apakah kita egois? Saya, lu, ataukah kita saling, ya udah, satu untuk semua. Punya saya, kebutuhannya makanan, ya udah buat sama-sama. Kayak gitu. Jadi kondisi lingkungan itu menentukan bagaimana acara itu bisa berjalan. Pak, kita mau pakai gor, Pak. Ya udah, kondisikan. Sekiranya luas gor itu bisa nggak buat menampung peserta. Terus konsep acaranya di gor itu apa yang mau ditampilin? Penampilan apa yang ingin ditampilkan? Seperti tadi di acara ini, tiba-tiba bapak wakil kepala sekolah kaget, ternyata mbaknya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia sebagai MC yang bagus. Berarti kan itu kelebihan yang ditampilkan. Makanya tadi bisa kita jual keluar. Maksudnya apa? Ketika ada event-event, bisa sekolah mengajukan MC-nya dari sekolah kita aja. Jago bahasa Inggrisnya, atau di sini ada bahasa Prancis, pakai bahasa Prancis pengantarnya, kayak gitu. Jadi inovasi. Padahal inovasinya, mohon maaf, hanya sekedar MC, tapi bisa terlihat bagus. Kenapa? Karena nggak monoton, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kayak gitu. Atau bisa dibuat penampilan dari OSIS tampil, menampilkan apa? Silakan.
untuk menampilkan bahwasanya OSIS di SMK ini hidup dan ada gitu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, syarat penyusunan proposal adalah antara kegiatan dan kebutuhan anggaran itu yang masuk dengan yang keluar harus sama. Harus sama. Maksimal kebutuhannya sedikit, ya kan? Pengeluarannya juga sedikit. Atau boleh pemasukannya banyak, pengeluarannya sedikit, itu lebih baik. Tapi bukan berarti harus pelit. Oh ini gak usah, biar sisa dananya banyak. Enggak, kayak gitu. Justru pengeluaran dan pemasukan sama, itu seimbang, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi pemasukannya banyak, pengeluarannya sedikit. Tapi sedikit itu bukan berarti kekurangan, tercukupi. Sehingga apa? Tidak ada yang kurang. Ya, lanjut Mas. Nah, ini kerangka bagaimana kamu menyusun proposal. Yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang itu diambil dari mana? Latar belakang itu diambil dari apa yang mau kamu buat. Kenapa kamu mau buat itu? Dan seperti apa bentuknya? Manfaatnya apa? Bahasa kasarnya nanti kalau kamu kuliah, ketika kamu disuruh, ayo bikin judul skripsi, dosen akan nanya seperti judul skripsi saya, pembinaan sikap keagamaan anggota Menwa. Kenapa ngambil judulnya itu? Apa alasannya? Manfaat buat kamu apa? Manfaat buat orang lain apa? Dan kenapa di situ nelitinya? Kenapa nggak di tempat lain? Dan itu digambarkan di latar belakang. Contoh, kamu mau bikin kegiatan pentas seni, ya kan? Kamu kasih latar belakang. Kenapa kesenian itu sangat penting buat hidup kamu? Kenapa kesenian itu penting buat lembaga kamu? Oh karena begini, karena gini. Oke, setelah itu kamu gambarkan lagi kesenian apa yang mau kamu tampilkan. Setelah itu apa? Manfaat setelah kamu menampilkan kesenian itu apa buat orang? Termasuk buat kamu. Kayak gitu. Nah, dari latar belakang itulah nanti memunculkan gagasan bahwasanya penting mengadakan kegiatan itu. Sama seperti halnya tentang latihan dasar keorganisasian untuk OSIS kayak gitu. Nah, kenapa sih penting melakukan latihan dasar itu? Supaya apa? Supaya timbul pemahaman bahwasanya anggota OSIS adalah bla 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 bla. Seberapa penting? Sangat penting. Sebab kenapa? Karena OSIS adalah roda organisasi di sekolah. Bentuk kegiatan yang banyak, salah satunya latihan dasar itu. Nah, lalu manfaatnya apa? Manfaatnya agar ketika sudah selesai dari kegiatan itu, OSIS dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Kegiatan-kegiatan terlaksana dengan baik, sinergi dengan sekolah, siswa-siswa di sekolah itu menjadi puas. Kenapa? Karena di sekolah ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, baru yang kedua setelah latar belakang yang kamu buat adalah landasan atau dasar kegiatan. Landasan atau dasar kegiatan itu apa Pak? Contoh, ya, kalau buat proposal yang berhubungan dengan sekolah, landasannya apa? Misalkan program kesiswaan. Landasan kegiatannya apa? Dasarnya apa? Surat keputusan kepala sekolah tentang efektivitas kegiatan OSIS misalkan. Nah, jadi ada SK-nya. Misalkan SK kepala sekolah tentang OSIS. Terus surat dari wakil kesiswaan tentang kegiatan itu. Jadi dasarnya itu atau landasannya itu acuan hukumnya. Apakah itu SK kepala sekolah? Apakah itu surat dari wakil kepala sekolah? Atau landasan yang terakhir program kegiatan dari organisasi berdasarkan hasil keputusan rapat kerja telah disusun program kegiatan bla 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 bla. Oleh karena itu dasar kegiatan ini adalah menjalankan program kerja yang sudah disusun pada rapat kerja sebelumnya. Kayak gitu. Jadi dasar itu adalah asasnya. Nah, dasar awalnya hukumnya, kekuatan hukumnya apa? Kalau ada SK kepala sekolah, masukin.
Kalau dasarnya itu hasil raker, rapat kerja atau rapat pengurus, masukin. Atau misalkan juga hasil keputusan dari kurikulum Merdeka misalnya, boleh. Nah, baru tujuan dari kegiatan itu apa? Tujuannya apa sih? Oh, tujuannya supaya misalkan menambah wawasan siswa-siswi SMK. Tujuannya apa sih? Supaya menciptakan kondisi lingkungan belajar yang, atau apa? Membuka wawasan tentang pemahaman apa. Jadi tujuan itu dituliskan. Kalau bisa tujuannya itu nyata dan konkret, ya, bisa terlihat langsung, terasa langsung saat kegiatan itu berlangsung, kayak gitu. Ya, misalkan tujuannya adalah salah satunya, ya, kan tujuan itu banyak, bisa menimbulkan kerjasama yang efektif antar pengurus OSIS. Nah, ketika kegiatan itu terlihat, oh ini saling support, saling bantu, gitu. Meskipun di dalam kegiatan organisasi kita bekerja harus sesuai job desk. Misalkan ketua ini, bagian keamanan ini, bendahara ini, bagian dokumentasi ini, betul sesuai job desk. Tapi tidak menutup kemungkinan kita saling support. Ketika misalkan di bagian konsumsi, wah anggotanya cuma 2, peserta 100, konsumsi kelabakan, ya bantu, meskipun kita bukan job desk, tapi kita panitia. Sehingga apa? Terlihat kerjasama dari pengurus, kayak gitu. Jadi tujuannya itu juga harus digambarkan. Tujuan dari kegiatan itu yang kamu mau lakukan. Lalu yang berikutnya adalah pelaksanaannya kapan, di mana. Maka waktu dan tempat itu kamu harus ukur. Kiranya di tanggal itu orang-orang bisa ikut. Kiranya di tanggal itu semua agenda kamu dari awal sudah di-cancel. Untuk hari itu khusus buat itu. Jadi jangan ada kegiatan lagi, misalkan besok kita itu ya rapat, oke, pas hari hanya, ayo rapat, ya sorry ya, gua ada acara nih, sorry ya, udah, ya itu namanya omdo, ngomong doang, kayak gitu. Bilang besok mau rapat, dia sendiri kagak datang. Nah, makanya waktu dan tempat itu ditentukan dengan mata. Kayak misalkan kita kumpul rapat, aduh aku sibuk, aduh aku gini, aduh, banyakan adunya. Nah, maka ketua atau pimpinan harus memutuskan. Saya putuskan rapat hari ini jam sekian di sini. Bagi penanggung jawab masing-masing acara atau penanggung jawab bagi masing-masing bidang wajib datang. Kalau tidak datang wajib mengasih utusan perwakilan, sehingga apa? Enggak kosong di bidang apa kosong, enggak ada perwakilannya. Sehingga nanti setelah rapat itu bisa dikondisikan dengan bidang masing-masing. Sehingga pas hari acaranya semua terlaksana dengan baik. Kebanyakan dari kita ini menganggap enteng nih waktu. Acara mulai jam 7. Oke ya, jam 7 ya, jangan ada telat ya. Jam 9 belum ada yang mulai. Besok acara ya jam 8, wajib datang ini. Oke, siap. Yang datang 2 orang. Ya kan? Saya kalau sekiranya diminta acara, misalkan acara jam berapa Bang? Jam 7, setengah 7 saya udah datang. Cuma tadi saya udah datang, cuma diajak makan bubur dulu di TU. Di depan situ. Bang udah mau mulai, udah sarapan belum? Belum. Makan dulu, Bang. Udah mau jam 7. Udah, makan dulu deh biar ini sudah. Intinya jangan bikin malu. Apalagi panitia ya, mohon maaf nih, biasanya Agustusan. Kamu di tempat kamu masing-masing. Saya Pak, ketua remajanya Pak, saya ketua pemudanya, ya bikin acara Agustusan buat anak-anak. Diumumin ya, besok anak-anak adek kumpul ya jam 8 di lapangan. Iya Kak, jam 8 panitianya baru pada bangun. Nyiapin kado dulu, nyiapin itu mulai jam 10. Udah keburu panas. Ntar lanjut sore ya, bisa asar ya, bisa ada asar jam setengah 3 atau asar jam 3. Habis asar berarti prediksi setengah 4. Setengah 4 anak-anak udah ramai di lapangan. Panitianya keluar jam 5, asar jam 4 masih panas. Itu namanya tidak konsisten waktu. Gitu. Dan tempat dalam setiap kegiatan kita harus bikin plan A, plan B. Kalau tempat, plan A, plan B. Contoh, bikin kegiatan plan A-nya di lapangan. Tapi kita juga harus menyiapkan plan B apa? Nih ruangan. Kenapa? Karena namanya tempat di lapangan, kita nggak tahu cuaca. Tiba-tiba hujan bagaimana? Kocar kacir semua. Makanya ada plan B. Tiba-tiba hujan, ayo kita pindah ke aula. Aula udah disiapin juga buat tempat itu.
Jadi tempat itu juga harus ada plan A, plan B. Tapi kalau memang tempatnya kamu makainya di gunung, ya sudah, hujan-hujan sekalian. Tapi setidaknya ada tempat di mana kamu bisa berlindung dari cuaca-cuaca yang memang tidak sangat nyaman. Lalu yang berikutnya, nah nih, susunan kepanitiaan itu harus dibentuk dengan jelas, dan target peserta yang kamu undang juga harus jelas. Misalkan susunan kepanitiaan ada seksi ini, seksi sini, wah udah 20 orang lagi. Nah, target dari acara yang kamu mau buat, pesertanya berapa orang? Oh, pesertanya pengurusnya aja, ya udah 20 orang. Tapi targetnya enggak, Pak. Dari sekolah-sekolah lain yang saya mau undang, berapa? Ya kalau bisa sih 20, ternyata yang datang 10 misalnya, itu udah sangat bagus. Gitu. Nah, kalau misalkan Pak saya undang sekolah-sekolah lain 20 sekolah, nggak ada satupun yang datang, berarti ada informasi nanti. Kenapa mereka tidak datang? Oh, mereka aja nggak mau. Bukan seperti itu. Bisa jadi konsep acaranya nggak menarik. Kan mereka pasti ngeliat isinya apa sih? Gitu doang, kita juga bisa kan gitu. Tapi kalau dilihat, oh, bagus nih, kita belum pernah nih. Jangan bikin acara dikasih lah isu-isu. Datang nanti ada artis ini. Datangnya bukan karena untuk kegiatan, bukan karena untuk organisasi, kayak gitu. Ya, lalu yang berikutnya, susunan acara atau materi dari kegiatannya itu rundown acaranya dibuat jelas dan lengkap. Jangan sampai, mohon maaf, kamu buat acara cuma sekedar estimasi, tapi waktunya bisa molor lama. Biasakan disiplin dalam waktu. Kalau memang jam 7 panitia sudah kumpul jam 7, setengah 8 registrasi, setengah 8. Acara jam 8, narasumber belum ada, mulai aja. Diisi kegiatan lain, oleh apakah penampilan OSIS atau arahan dari mana itu. Dengan konsisten waktu itu kamu akan ternilai, oh kamu bisa menjalankan organisasi dengan baik. Jangan karena mohon maaf pembicaranya telat, jalan-jalan kegiatan. Kok belum mulai, pembicaranya belum datang, ya udah. Evaluasinya apa? Bikin kegiatan. Seandainya pembicara belum datang, kamu sudah buat kegiatan lain untuk mengisi kekosongan itu. Dan kalau pembicaranya telat datang, telatnya parah, tandain sama kamu. Besok kalian undang lagi, selesai. Iya kan? Iya, gara-gara dia acara kita jadi molor, gara-gara dia pesertanya jadi ngamuk, kelamaan, udah gitu aja. Simpel-simpel aja. Kalau saya bikin acara begitu, bahkan ya mohon maaf, dulu kalau saya bikin acara, narasumbernya yang saya minta duit. Waktu saya jadi kamu, kok bisa sih Pak? Nah, dia saya kasih tahu. Saya ngundang pejabat-pejabat, Pak, isi ya Pak, tentang kepemimpinan, yang isi anggota dewan. Senang dia kan, ngisi. Dia dapat anggaran dari kantornya, kenapa? Dinas luar. Sampai sini selesai acara, kita ajuin proposal. Pak, makasih banyak ya Pak, sudah berkenan hadir. Tapi ini mohon maaf ya Pak, kita punya acara masih kurang anggarannya. Oh, kenapa Mas? Gini. Oh iya, nanti saya bantu. Senang dia. Dia udah diundang, kita tolong juga. Ya, lumayan kan, buat bantu-bantu kekosongan anggaran, ya kan? Nah, kayak gitu. Tapi jangan diikutin kalau kamu belum punya konsep yang matang. Tapi biasanya ya kita yang membayar atau yang menghonor pembicaranya. Atau misalkan kamu mau mengundang apa, penceramah siapa, kayak gitu. Atau misalkan mau mengundang tokoh siapa. Kalau yang kamu undang tokoh-tokoh pejabat, bisa kamu undang sambil minta proposal bantuan kegiatan. Tapi kalau cuma mengundang orang-orang yang cuma sekedar pembicara, narasumber biasa, ya nggak bisa ditodong. Tapi kalau pejabat-pejabat publik, misalkan ya, mohon maaf nih, mengundang kamu mau ada pembelajaran demokrasi, nah, kamu undang nih calon-calon presiden, datangin itu Anies, Ganjar, satu lagi siapa? Prabowo. Datangin, bikin kegiatan sosialisasi politik muda, generasi muda melek politik, tema. Dia kasih panggung untuk kegiatan-kegiatan narasumber kegiatan. Setelah kegiatan Pak, kegiatan punya program nih Pak, tolong dibantu, pasti dibantu. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa kamu dapatkan kegiatan anggaran itu dari sponsor, bisa juga dari narasumber, tergantung siapa narasumbernya. Kalau dia tokoh pejabat publik bisa. Jadi kamu undang dia sebagai pembicara, minta juga proposal. Ya, lanjut. Nah, rincian anggaran kebutuhan dana.
Nah, ini rincian anggaran kebutuhan dana biasanya diawali dari kebutuhan ATK. Kebutuhan ATK, penyusunan proposal, transport dari panitia, pengganti voucher komunikasi panitia misalkan, atau seragam panitia, atau name tag, atau konsumsi untuk peserta, konsumsi untuk pembicara, konsumsi untuk panitia, kayak gitu, plakat, segala macam kebutuhan dasarnya dulu apa dirangkum. Dan itu boleh kamu lebihin. Misalkan ATK satu pulpen misalkan, kalau kamu beli di warung misalkan, ini 3.000, kamu tulis di proposal 8.000 apa? Satu. Gak apa-apa. Kenapa? Dengan semakin banyak pengajuan yang kamu buat, anggaran yang dicairkan kemungkinan makin besar. Dan itu bisa bermanfaat untuk slot-slot kegiatan yang mohon maaf kekurangan anggaran. Kayak gitu. Pak, saya ngajunya 8.000 untuk 5 pulpen, ternyata turunnya untuk 3 pulpen, ya nggak apa-apa. Ya kan? 5.000 kali 3 udah 15.000, pulpennya satunya 3.000. Ya kan? Nah, misalkan itu jadi dana-dana yang mohon maaf kelebihannya itu bisa dimasukkan untuk kegiatan yang lain, atau bisa juga untuk bidang yang lain yang memang kurang. Kayak gitu. Misalkan konsumsi satu kotaknya 10.000, wah ini ngepas banget nih, nggak bisa dilebih-lebihin. Nah, ambil dari ATK. ATK ternyata kelebihan. Pulpennya 3.000, dibuat proposalnya 5.000, cair semua. Nah, 2.000-nya itu bisa menutupi konsumsi. Gitu. Jadi pertama kebutuhannya dirinci dulu, dan estimasi biayanya boleh dilebihkan. Kalau ditanya kok mahal amat, iya Pak, ini estimasi harga di pasar. Dan ini juga bisa kita anggap kelebihan anggarannya bisa untuk maaf biaya kurir kalau kamu beli online, atau biaya bensin kamu, kayak gitu, ya kan? Untuk belinya jauh ke pasar, bayar parkir, bensin segala macam, harus di jalan, itu juga dihitung. Tapi dihitungnya disisipin dengan budget-budget dari beberapa item yang memang kamu lebihkan. Tapi melebihkannya harus rasional. Jangan satu pulpen 100.000, wah ini udah dianggapnya ngarang-ngarang gitu. Tapi kalau satu pulpen 8.000 masih masuk akal, satu pulpen 5.000 masih masuk akal, meskipun di warung cuma 2.000, kayak gitu ya. Nah, terus setelah kamu menyusun kebutuhan, kamu rincikan dulu lagi pengeluarannya apa aja. Ya, kebutuhan ini, pengeluaran gini-gini, kamu tulis aja dulu. Pak, kan kita belum belanja, belum ada duitnya. Iya, dibuat aja dulu seolah-olah kamu belanja. Beli kebutuhannya apa? Bikin banner, taplak meja, baterai. Ini. Nah, terus apa lagi? Air mineral, konsumsi, tisu, ya kan? Terus transport peserta, misalkan cetak sertifikat, desain sertifikat, kertas, ya kan, alat tulis segala macam, itu dibuat pengeluarannya meskipun belum keluar karena apa, duitnya belum masuk, tapi dibuat aja dulu seolah-olah habisnya. Ternyata kebutuhan pemasukannya 5 juta, pengeluarannya 5 juta, nggak apa-apa untuk proposal, kayak gitu. Atau kebutuhannya kalau kamu mau jujur, kamu bikin saldo awal kas dari OSIS sekian, udah cuma itu doang, saldo awal pemasukan. Pengeluaran kebutuhan sekian 8 juta misalkan, nggak apa-apa, boleh seperti itu. Jadi boleh kebutuhannya itu kamu masukkan apa yang mau kamu beli dan prediksi pengeluaran. Boleh juga kejujuran kamu, tulis aja saldo kas dari OSIS cuma 2 juta. Ternyata untuk kegiatan itu rincian biaya pengeluaran sekitar 8 juta, nggak apa-apa. Jadi bisa seperti itu, bisa bikin 2. Boleh kebutuhannya kamu anggap itu adalah suatu yang memang harus kamu punya dengan anggaran harus belinya sekian dan pengeluarannya harus sekian. Dan yang terakhir, lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini adalah berisikan tanda tangan persetujuan. Dari siapa? Misalkan ketua pelaksana, bawahnya mengetahui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kepala sekolah. Atau boleh juga ketua OSIS, ketua pelaksana, bawahnya mengetahui kepala sekolah. Kayak gitu. Ya, lanjut Mas. Nah, yang terakhir, setelah lembar pengesahan di proposal itu sertakan kalau bisa ya foto-foto pendukung kegiatan.
Kamu pernah ngadain kegiatan sebelumnya, kamu masukin foto-fotonya di lampiran. Bahwasanya kamu ngadain kegiatan tuh nggak cuma satu kali, itu loh maksudnya. Kita sudah pernah ngadain tahun sebelumnya, ini foto dokumentasi. Kayak gitu. Atau foto kegiatan itu juga bisa dijadikan cover dari proposal yang mau kita buat. Kenapa? Karena proposal yang depannya menarik, wah gambarnya bagus nih, desainnya bagus, orang tertarik baca isinya. Tapi kalau proposal covernya biasa aja, ya orang juga jadinya antara mau nggak mau bukanya. Kayak gitu. Jadi foto pendukung kegiatan itu harus, Pak kalau saya belum punya Pak, karena baru pertama kali, boleh pakai foto-foto lain. Tapi yang disesuaikan dengan tema atau judul yang mau kamu buat acara itu. Maksudnya foto dari tempat lain, hanya untuk menimbulkan bentuk kegiatan itu nanti seperti itu. Kayak gitu. Lanjut Mas. Nah ini contoh cover dari proposal. Nah ini yang contoh biasa nih. Saya anggap contohnya biasa. Kenapa? Cuma ada tulisan proposal kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS dari SMP Darul Falah Cisaat. Tahun pelajaran 2014-2015, logo sekolah, bawahnya keterangan OSIS sama tahun kegiatan. Kalau dirubah ya bisa aja. Proposal kegiatan workshop seminar pembuatan karya tulis misalkan. OSIS SMK Negeri 40 Jakarta, bawahnya logo OSISnya boleh, logo sekolahnya boleh. Bawahnya OSIS dari SMK Negeri tahun kegiatannya. Jadi cover dasar. Dan di situ saya kasih tanda merah, usahakan cover proposal semenarik mungkin dan sesuai dengan isi kegiatan. Jadi jangan isi kegiatannya workshop, kegiatan pelatihan penulis, tapi gambar covernya aneh-aneh. Gitu. Nah, jadi harus disesuaikan. Kalau ini masih cover biasa, ya, kamu saya yakin semenarik mungkin bisa. Apalagi ada dukungan dari misalkan Canva, ya, Photoshop, atau kamu desain apa yang memang kamu ahlinya, itu bisa. Kalau zaman saya begini cover tuh, kayak gitu. Atau boleh juga ditulis proposal bantuan kegiatan apa. Nah, tapi kalau ini lebih kepada konsep acaranya. Jadi proposal kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh latar belakang dari proposal. Jadi proposal yang pertama adalah cover, halaman pertama. Halaman kedua adalah latar belakangnya. Tadi, misalkan mau ngadain latihan dasar kepemimpinan, paling atas itu kop logo dan alamat dari tempat kamu. Misalkan dari OSIS ya, logo OSIS, alamat OSIS. Kamu mau pakai logo sekolah, kanannya foto sekolah, kirinya foto logo OSIS, tengahnya nama sekolah, boleh. Baru di situnya ditulis latar belakang. Contoh tadi tentang LDKS. Di situ latar belakangnya apa? Generasi muda khususnya para siswa adalah penerus cita perjuangan bangsa, sumber insan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangan generasi muda secara terus-menerus dalam rangka pendidikan nasional. Wadah pengembangan kegiatan pemuda, misalkan generasi muda di lingkungan sekolah yaitu OSIS, dapat melakukan kegiatan misalkan apa? Secara terstruktur. Seperti misalkan dilaksanakan kegiatan LDKS dalam rangka untuk tugas dan tanggung jawab terus gitu, pembekalan segala macam. Jadi latar belakang itu adalah pengantar kenapa alasannya kamu membuat kegiatan itu, sambil dituliskan siapa yang nanti akan melaksanakan dan manfaat besarnya apa. Kayak gitu. Jadi latar belakang itu adalah gambaran kronologis awal yang mendasari proposal itu dibuat. Kayak gitu. Ya. Dan ini Pak, ini gimana sih Pak? Boleh kamu searching di internet, membaca proposal kegiatan orang lain yang sekiranya nanti kamu dapat ide, ini. Tapi bukan jiplak ya. Tapi hanya kamu jadi ada gambaran, paham seperti ini gitu. Kalau kopas 2 paragraf, 3 paragraf bagi saya nggak masalah. Tapi kalau kopas semua itu nggak boleh. Itu namanya plagiat. Tapi kalau cuma diambil separagraf, 2 paragraf karena ide gagasannya bagus nih, ambil nggak apa-apa. Ya, lanjut. Nah, setelah kamu buat cover,
buat latar belakang. Yang berikutnya adalah dasar kegiatan. Yang tadi saya bilang ada dasarnya, landasannya. Apa? Misalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nasional tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu apalagi hasil keputusan rapat OSIS misalkan, atau rapat besar pengurus OSIS. Boleh ditambahkan hasil surat keputusan kepala sekolah tentang kegiatan pembinaan OSIS, boleh. Atau hasil dari keputusan atau surat edaran dari wakil kepala sekolah, boleh. Atau surat dari kepala prodi misalnya. Nah, itu, jadi dasarnya itu kamu tuliskan. Gitu. Lalu yang berikutnya tujuan. Nah, poin-poinnya. Kalau di latar belakang tujuan itu hanya sekilas gambaran umum supaya menambah wawasan kebangsaan atau menambah wawasan kreativitas anak muda. Di tujuannya kamu gambarkan secara detail. Misalkan meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan pengurus OSIS dengan menunjukkan atau meningkatkan rasa kemandirian, kuat dan tangguh dalam menghadapi cobaan. Atau apalagi memberikan bekal kepemimpinan, pengetahuan kepemimpinan kepada anggota misalkan. Terus apalagi sebagai kegiatan kreatif dan rekreatif bagi pengurus OSIS. Atau apalagi sebagai bentuk kegiatan dari pengurus OSIS agar siap, cepat, tanggap, tangguh dan memiliki kerjasama komitmen yang baik misalnya. Seperti itu. Jadi tujuannya itu diperjelas dan tidak harus banyak, poin-poinnya aja. Minimal 2 atau 3. Kamu mau bikin 10 gak boleh. Terserah kamu, tapi poinnya harus nyambung sama kegiatannya. Lalu pelaksanaan kegiatan kapan? Nah ini. Pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah, ini saya ngambilnya LDKS ya. Kapan? Misalkan hari Sabtu Minggu. Kenapa hari Sabtu Minggu? Jadi kalau orang nanya kamu bisa jawab. Oh karena hari Senin sampai Jumat kita sekolah Pak. Gak bisa potong jam sekolah. Terus jam berapa? Oh jamnya jam sekian. Di mana? Di sekolah. Agendanya tulis jadwal terlampir. Jadi ada susunan acara tersendiri. Kayak gitu. Boleh juga misalkan tempatnya di luar boleh, di hari kerja juga boleh waktunya. Tapi tadi kamu harus bisa memberikan jawaban tanggapan kalau ditanya kenapa hari ini. Oh karena hari ini hari sekolah, memanfaatkan waktu sekolah. Sebab kalau di hari libur orang-orang punya kegiatan sendiri sama keluarga. Oh kenapa di hari libur? Karena di hari sekolah udah pada sibuk. Bisa jadi hari libur. Lanjut. Nah setelah kamu buat dasarnya, tujuannya, waktu dan pelaksanaannya, yang berikutnya adalah kamu buat susunan kepanitiaan atau susunan keanggotaan dari kegiatan itu. Tulis namanya. Misalkan pelindung kepala sekolah, pembina, misalkan pembina OSIS kalau ada tulis. Pak kita nggak ada pembina OSIS, langsung wakil kesiswaan tulis. Ya. Terus siapa lagi? Misalkan penasehat, misalkan penasehat ketua komite atau penasehat pengurus OSIS yang dulu misalkan. Atau boleh juga salah satu guru misalkan yang memang dikhususkan untuk mendampingi kalian, boleh. Baru di situ tulis ketua OSISnya siapa, ketua pelaksananya siapa. Sekretaris kegiatan 1, sekretaris kegiatan 2. Kalau sekretaris kalau bisa 2. 1 bagian surat menyurat, 1 buat bikin proposal dan LPJ. Lalu bendahara kalau bisa 1 orang, 1 titik. Tapi kalau tidak memungkinkan boleh 2. Takut orangnya bila dicari kagak ada, duitnya sama dia semua, repot. Jadi boleh 1, boleh 2, tapi lebih baik 1 orang supaya nggak banyak tangan. Jadi bendahara harus tahu posisi keuangan ada berapa, keluarnya kemana, ke siapa harus tahu. Dan biasakan dalam kegiatan, mohon maaf, ngisi bensin aja harus pakai minta struk. Saya dulu waktu di kegiatan organisasi, saya dikasih nih transport, ini buat transport nganter proposal ya, dikasih 100.000. Ini buat apa aja nih? Buat bensin 50.000, 50.000 makan. Nah, ngisi bensin bang, 20.000, minta struknya. Itu nanti dilampirin buat di LPJ. Transport dari kegiatan panitia. Atau buat komunikasi. Kalau belum komunikasi, beli voucher. Beli voucher, kan ada bentuk fisiknya. Pak, susah Pak sekarang nyari voucher. Beli online yang bisa di screenshot. Ya kan? Pakai mobile banking misalnya, di screenshot isi pulsanya.
Kok ribet sih Pak? Itulah bukti kejujuran. Dari kegiatan itu anggarannya ada, dipakainya buat apa. Kalau konsumsi ya pas makan minta, Bang bikinin notarnya dong, bonnya dong. Kalau warteg susah, biasanya nasi padang ada. Kalau warteg susah, tapi setidaknya minta catatan aja di situ. Kamu punya kwitansi sendiri, beli makan konsumsi untuk sekian peserta, minta yang punya warteg tanda tangan. Kayak gitu. Kalau beli warteg, kalau beli padang biasanya dia ada notanya. Atau kalau beli di restoran pasti ada bilnya, kayak gitu. Ya, terus seksi acara, ya itu kan apa tuh ketutup tadi? Ya udah, seksi acara. Seksi acara berarti dia yang membuat rundown acara itu berjalan. Dan dia juga seksi acara yang menghubungkan kegiatan itu dengan narasumber-narasumber yang berkoordinasi, berkomunikasi, ya, termasuk dengan para peserta nantinya. Ya, dan sesi acara ini di luar dari MC. MC itu dipilih sama seksi acara. Jadi MC itu di bawahnya seksi acara. Tapi seksi acara itu dia yang nanti akan menghandle semua. Jadi ketua pelaksana hanya mau monitor nih apa yang kurang, dia kasih tahu ini. Seksi acara yang mandu, ayo masuk. Ayo, ini udah mau jam segini, ayo kita mulai ini. Nah, itu seksi acara. Yang repot nggak? Seksi repotnya itu. Kalau bisa seksi acara itu yang benar-benar orang yang kreatif, supel dan humonis. Jangan pilih seksi acara yang kaku. Udah garam menerima tamunya, ayo masuk. Ya orang jadi gak nyaman. Kalau seksi acara yang supel orangnya, bro, kabar? Sini masuk, udah mulai nih, ayo. Ya, yang orangnya humble lah. Ya, tapi bukan berarti teledor, karena banyak juga orang-orang yang humble teledor, saking santainya acaranya malah jadi berantakan. Tapi yang punya jam disiplin yang bagus, tapi satu sisi orang yang humanis. Yang pas saya nggak tahu Pak, teman saya humanis apa kagak kalau dia seksi acara. Minimal kamu tahu dia kalau kegiatan disiplin. Nah itu, kalau bisa seksi acara tuh orang-orang disiplin, humanis juga, fleksibel, ya, bisa merangkap apa aja. Bisa jadi MC, bisa jadi moderator. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya, nah ini penting, dalam setiap acara harus ada seksi konsumsi yang harus menyiapkan kira-kira peserta berapa orang, makanannya satu kotak berapa, isinya apa aja, dia harus tahu. Dan dia harus tahu kenalan jajanan di mana-mana. Misalkan saya dulu pernah di mahasiswa dibajetin untuk kegiatan acara segini 5.000. Waduh, 5.000 siapa ya? Nah kebetulan teman saya perempuan, tenang gitu ya. Banyak buat channel. Apa? Dah telepon. Bu, pesan lontong ya? 1.000 kan satunya? Ya. Bu, pesannya kue basah 1.000-an kan? Ya. Air ya? Ya. Udah lontong, gorengan atau kue basah air udah. Satu kotak itu cuma habis 3.500. Tambah kotak ini gope 4.000, sisa 1.000 masih aman. Gitu. Jadi seksi konsumsi itu orang yang kalau bisa suka jajan. Kenapa? Trik, karena dia tahu jajanan-jajanan yang bisa dikondisikan sesuai dengan budget konsumsi. Kayak gitu. Ya. Pak, boleh nggak sesi konsumsi yang bapaknya pedagang makanan? Boleh, malah lebih bagus. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya lebih irit. Karena dia tahu budgetnya berapa. Misalkan dianggarin sama sekolah nasi kotak 20.000. Wah, kalau beli di depan nggak cukup, 25.000 rata-rata. Ibu saya bisa kok bikin masakan harganya ukuran porsi 20.000 bisa, tapi kalau bikin notanya aja, kwitansi. Gitu. Jadi seksi konsumsi itu kalau bisa orang-orang yang hobi jajan atau punya kenalan tukang makanan banyak, sehingga dia memfleksibelkan kondisi. Lanjut yang berikutnya adalah koordinator seksi kegiatan. Ini sifatnya di atasnya seksi acara. Ya. Dia yang mengatur nanti plan A, plan B. Kalau seandainya kegiatan itu nanti kondisinya hujan, pindah ke ruang aula. Wah, kondisinya di aula nggak kondusif, udah pindahin ke lapangan. Dan dia yang mengatur kondisi jadwal dari si narasumber yang diundang. Jadi di atasnya sesi acara. Tapi posisinya kalau di struktural ya sejajar. Tapi kerjaannya lebih berat dari acara. Kalau acara kan yang membantu kegiatan itu berlangsung. Kalau koordinator kegiatan, dia menghandle kegiatan itu harus berjalan. Kayak gitu. Hujan nggak hujan, narasumber datang nggak datang, pokoknya hujan.
kayak gitu. Makanya biasanya koordinator seksi kegiatan itu orang-orang yang memang punya jiwa leadership, kepemimpinan. Lalu yang berikutnya seksi perlengkapan. Nah ini orang-orang yang suka keluyuran, yang suka nggak betah di sekolah. Itu kalau bisa pilih yang kayak gitu. Kenapa? Sukanya keluyuran. Kamu seksi perkap ya? Oh santai, bikin ini. Woi ngapa? Yuk jalan, bikin banner, bikin spanduk. Woi seksi perkap dan beli ini beli ayo. Karena apa? Nggak betah dia, betahnya keluyuran. Jadi seksi perkap itu kalau bisa orang yang nggak betah di sekolah, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini gitu. Karena dia suka disuruh-suruh gitu, beli ini. Tapi jangan yang suka nongkrongnya lama. Terus beli air lama banget gak balik-balik. Bikin spanduk 2 hari gak jadi-jadi. Kan ada spanduk sekarang sehari jadi ada. Jadi seksi perkap itu orang-orang yang memang kau pilih nanti adalah orang-orang yang terbiasa jalan di luar. Lalu yang terakhir seksi keamanan. Kenapa harus ada seksi keamanan? Perasaan aman-aman aja Pak, ada satpam. Tetap harus ada bagian keamanan. Kita tidak tahu kegiatan itu berakhir dengan damai, nyaman, atau bisa juga berakhir dengan ricuh. Apalagi mohon maaf, kalau kegiatan itu misalkan festival musik, konser musik, misalkan mulai konser musik di sekolah, kan kita nggak tahu. Tiba-tiba ada penyusup dari sekolah mana atau anak bukan sekolah, nyamar-nyamar jadi anak sekolahan. Nah itu harus ada seksi keamanan. Dan seksi keamanan juga berkoordinasi dengan satpam sekolah. Tiba-tiba Pak tolong ya Pak, ini diatur nih buat motor panitia, ini buat motor tamu, tolong dibantu diamanin. Atau tiba-tiba kamu undang pejabat, pejabatnya udah nelfon, udah mau nyampe, nah kamu nyambut di depan, mengarahkan. Gitu. Itu fungsi dari koordinator keamanan. Ya, bukan berarti badannya harus gede, bukan. Badan gede-gede aja di luar, kasihan. Ya, kalau dia di luar gede nggak diem aja kan kasihan juga. Pilih yang memang dia bisa gampang berkomunikasi. Koordinasi misalnya ternyata sekolah nggak muat, berarti harus pakai jalanan. Koordinasi kayak RW, Pak izin ya Pak, jalanan dipakai dulu buat parkiran. Jadi orang yang bisa mengatur komunikasi dengan baik. Tiba-tiba ada orang buat rusuh, bukan langsung pukul. Nah, komunikasi yang bagus, ya diajak ngobrol. Kenapa sih gini ya. Jadi penyelesaian dari seksi keamanan itu orang yang jago komunikasi. Nah berikutnya adalah di bawahnya tulis Jakarta, kapan, panitianya, ketua pelaksananya siapa. Ini adalah susunan kepanitiaan. Lanjut. Nah, ini contoh dari susunan acara. Ya, boleh digedein dikit. Ya, susunan acara ya. Misalkan contoh, ini kegiatannya LDK ya. Misalkan, ini kegiatannya di luar, check-in, misalkan di hotel. Di auditoriumnya nanti acaranya, atau misalkan di lokasi di sekolah mana, misalkan peserta datang sekolah registrasi jam 3 sampai jam setengah 4. Habis itu pesertanya sholat asar dulu, ditulis. Habis itu mulai pembukaan berapa menit. Misalkan pembukaan di situ ditulisnya 30 menit, kok lama? Dirinci di keterangan itu. Dirinci di keterangan, sambutan kepala sekolah, sambutan ketua pelaksana, sambutan dari siapa misalkan. Jadi ada waktu-waktunya dan itu dirincinya di keterangan. Lalu yang berikutnya adalah materinya. Misalkan materi pertamanya tentang kepemimpinan, tulis dari jam berapa sampai jam berapa, narasumbernya siapa. Ya kan? Oh, ternyata materinya ada lagi. Nah, materi keduanya apa? Tulis siapa pembicaranya, waktunya kapan sampai kapan. Nah, namanya orang acara pasti stres. Nah, maka ada break atau isoma atau kopi break atau boleh juga hiburan, games biar nggak kaku. Itu tentukan hiburan itu games atau kopi break, peserta rehat dulu sebentar minum kopi, jajan atau apa. Itu sekian waktunya ditentukan. Nah harus ada penanggung jawabnya seksi acara supaya peserta diarahkan, misalkan kalau mau jajan di sebelah sana, kalau mau istirahat di sebelah sana, nanti balik lagi ke aula jam berapa. Lalu di situ kalau itu LDK ada jam tidur malam, ada paginya ada olahraga, terus materi berikutnya sampai ke penutupan pulang. Ya, ini hanya secara ringkas. Kalau kegiatannya tentang yang lain, ya kamu buat kondisikan juga tentang yang lain, gitu. Jadi menyesuaikan. Lanjut. Nah, ini contoh proposal anggaran kegiatan. Dikirim dikit bisa mas? Ya, estimasi pemasukan ini dananya belum ada sebenarnya.
Dananya belum ada di OSIS. Cuman OSIS membuat rincian pemasukan dana seolah-olah estimasi dana yang dia punya adalah dari registrasi peserta. Misalkan kegiatan OSIS itu LDK-nya berbayar, per orangnya di situ misalkan 35.000. Target dari kamu misalkan 50 orang, tapi estimasi kamu yang datang kemungkinan 35 orang. Tulis 35 orang kali 35.000. Atau estimasi orangnya 35 orang, tapi ternyata sudah ada yang bayar duluan, itu ternyata 22 orang, ya tulis. Atau sama sekali belum bayar, kamu buat estimasi kira-kira dari 35 anak kelas 7, bisa anak kelas 10 yang ikut LDK itu 60 misalkan. Dari 70 60 yang ikut, karena 10 kemungkinan ntar ada kegiatan keluarga, entah yang sakit kayak gitu. Jadi diestimasi dikali total biaya. Maka disitulah masuk rincian anggaran pemasukan. Lalu yang berikutnya, misalkan nih, nah ini yang di garis kuning, dana awal dari pengurus sebelumnya. Sisa saldo kas OSIS sebelumnya sekian. Berarti di total registrasi peserta kemungkinan dengan dana sisa OSIS yang sebelumnya. Ternyata di total 1.700.000. Itu jujur, bentuk kejujuran, tapi dalam masih estimasi. Nah, baru dibuat di kolom berikutnya, kolom B, pengeluaran. Kira-kira apa? Tuh ditulis, proposal, bikin proposal 5 bundle habis 10.000. Berarti satu proposalnya 5 bundle, satu proposal 10. Berarti dikali 10 dikali 5, 50.000. Boleh nggak Pak dibuat 100.000? Boleh aja, 500.000 proposal. Kenapa? Karena dengan alasan bentuk kertas proposalnya yang tebal, terus desainnya, bayar orang, itu boleh aja. Terus LPJ sama 5 bundel sekian 50.000. Bikin surat edaran 22 lembar kali 1.000 fotokopi 22.000. Apalagi lembar absen panitia peserta sekian. Bikin surat undangan sekian, bikin banner spanduk. Nah, spanduk kan nggak mungkin satu, kemungkinan 2. Bisa bikin buat ucapan selamat datang, bisa buat bikin backdrop di belakang, ya kan? Nah, terus apa lagi? Untuk pemateri, insentif pemateri atau narasumber, untuk makan pemateri, makan panitia, makan peserta, dikali aja. Berapa budgetnya, makannya berapa, transportnya berapa. Lalu apalagi air mineral selama kegiatan habis berapa dus? Itu misalkan satu dusnya 24.000 dikali berapa dus nih, kalau dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, atau seharian dari pagi sampai malam. Terus aqua botolnya juga dihitung. Terus apa lagi? Nah, ini kalau di sini jajan kiloan, nah, harusnya kagak ada buat jajan kiloan. Itu harusnya dimasukin ke tulisan aja, coffee break, snack time. Nah, jadi itu bisa dianggarin. Nanti di situnya dirinci, beli kopi kah, beli gorengan kah, ya apa? Jangan tulisannya jangan jajan kiloan. Tapi kan itu dari yang lain tulisannya jajan kiloan. Nah, dia hitungannya sekilonya 50.000. Nah, kalau kamu bisa nulis nanti snack time sesi 1 50.000, snack time sesi 2, misalkan habis acara saya ada snack time, itu masukin. Nanti ada acara pemateri lagi, ada snack time-nya lagi, nah itu. Jadi ada snack time 1, snack time 2. Lalu apa lagi? Cetak sertifikat. Satu sertifikat misalkan biaya cetaknya 10.000 kali berapa peserta. Cetak sertifikat untuk narasumber. Nah, atau lagi misalkan karena ini acaranya di luar sekolah, transport, sewa kendaraan tronton atau sewa bis pariwisata, tulis. Tip supir, tol, kegiatan di luar, kan itu pakai anggaran juga. Ya, termasuk misalkan mau ngadain apa tadi, misalkan souvenir untuk peserta, tulis. Ya, jaket, almet atau kaos untuk panitia, boleh tulis. Name tag itu juga ditulis. ATK juga masukin. Nanti di total dijumlah, baru masuk di kegiatan berikutnya. Mas, lanjut. Nah, rincian anggaran boleh yang seperti tadi, model tabel, boleh yang seperti ini. Ya, boleh yang seperti ini. Tadi model tabel dirinci. Nah, ini juga dirinci, tapi tidak pakai tabel, hanya sumber dana partisipasi dari siswa berapa orang dikali berapa orang. Itu total. Terus kas OSIS sekian, total pemasukan sekian. Nah,
Antara pemasukan tadi yang saya bilang di awal, antara pemasukan dengan pengeluaran tidak harus sama. Boleh pemasukannya cuma 3.050.000, ternyata pengeluaran di situ estimasinya sampai 5 juta, nggak apa-apa. Itu kan buat pengajuan proposal supaya dapat anggaran. Oh ternyata kita punya kegiatan kurang dananya, maka kita ngajuin proposal. Makanya di pengeluaran ini atau rencana pengeluaran dana itu boleh dilebihkan supaya orang tahu kalau wah ini dananya 3.500.000, pengeluarannya 3.500.000 juga misalkan, udah cukup ini nggak usah dibantu, maka nggak bakal dapat. Justru biaya pengeluarannya harus dilebihkan. Kalau ini kan selisihnya total pemasukan 3.050.000, total pengeluaran 3.550.000, berarti dia kurang sekian. Nah kalau bisa kamu buatnya lebih. Misalkan tadi untuk kesekretariatan berarti ATK, print, ya, fotokopi, kertas HPS, spidol, segala macam, tip X atau apa segala macam, masukin. Konsumsi peserta berapa, panitia berapa, pembicara berapa, tamu undangan berapa, guru berapa, masukin. Baru publikasi, misalkan bikin spanduk berapa, terus baterai, film, kamera berapa, ya kan? Atau misalkan kamu mau masukin ke media wartawan, ya biaya wartawannya berapa supaya bisa dinaikin, boleh. Terus rekap apa kebutuhan teknis di lapangan, tulis. Tapi kalau bisa dirinci apa aja kira-kira kebutuhannya. Baru nanti di situ biaya transportasi. Misalkan tadi ternyata acaranya di luar harus nyewa tronton, nyewa bis, masuk di wahana-wahana atau tempat-tempat tertentu karena bekerja sama di luar kayak gitu. Tempat wisata itu juga ditulis. Maka ini konsep yang kedua dalam rincian anggaran kegiatan. Lanjut. Nah, ini bentuk lembar pengesahan. Saya bikin 2. Ya, saya kasih contohnya 2. Pertama ada kata-katanya tuh, yang sebelah kiri. Ya, rencana kegiatan ini bla 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 yang disediakan oleh panitia dan termasuk program OSIS telah dilihat dan disetujui atau disepakati oleh kepala sekolah SMK mana. Tulis, misalkan Jakarta tanggal berapa tahun berapa, bawahnya mengetahui atau menyetujui kepala sekolah. Ini satu halaman seperti ini cukup. Ini lembar pengesahan. Atau boleh pakai yang sebelahnya. Yang sebelahnya lembar pengesahan ketua OSISnya, sekretaris OSISnya, pembina OSISnya, wakil kesiswaannya, baru kepala sekolah. Jadi lembar pengesahan itu boleh simpel seperti ini, cukup kepala sekolahnya saja, atau boleh lengkap. Ada OSISnya, ada panitia pelaksananya, misalkan ada kepala sekolahnya, ada wakil kepala sekolah. Jadi itu untuk menyetujui bahwa saja proposal itu real, ada dan benar. Kenapa? Ada tanda tangan pejabatnya plus stempel biru. Jadi kalau ada stempel biru berarti itu asli. Kayak gitu. Lanjut. Ini boleh kamu lampirkan di proposal itu setelah lembar pengesahan foto kegiatan pendukung. Misalkan ini foto tahun lalu Pak, ini waktu kita kegiatan LDKS di gunung. Ini waktu kerjasama sama militer di barak TNI misalkan. Kalau sekolah life school kan sering pakai alim atau batalion mana LDK-nya. Nah itu kerjasamanya foto-foto dokumentasinya dilampirkan. Atau misalkan di sekolah tuh fotonya ditampilkan. Ini foto pendukung bahwasanya kegiatan itu pernah terlaksana tahun sebelumnya. Pak kalau baru tahun ini nggak apa-apa dari sekolah lain, tapi jangan terlalu mencolok kegiatan logo sekolahnya. Hanya sekedar foto kegiatannya, bahwasanya kegiatan ini akan kita lakukan. Ya, lanjut. Nah, ini tips efektif dalam membuat proposal. Ya, pertama buatlah proposal seefektif mungkin. Dalam arti tidak terlalu banyak lembarannya. Biasanya saya sekitar 10 atau 12 halaman. Paling dikit 10. Ya, jangan lebih karena kalau lebih orang malas bacanya banyak banget. Ya, dan efisien. Apa poin-poinnya yang kamu mau buat apa? Butuh kegiatannya di mana? Anggarannya berapa? Terus inti dari kegiatan itu ngapain? Manfaat buat pendukung si donaturnya apa? Apakah nanti dia disediakan stand tempat promosi ataukah dia boleh bekerja sama dengan sekolah? Itu juga boleh dimasukkan. Dan buatlah desain sesimpel mungkin. Tadi saya bilang tidak usah terlalu rumit.
tapi meaningful, yang menurut orang itu menarik, ya, sehingga menarik. Oh, boleh nih. Terus temanya apa? Temanya kalau bisa, ya, tema yang kamu buat itu tema-tema yang benar-benar kekinian. Dan kalau bisa juga covernya dan kontennya nyambung. Tadi saya bilang di awal, cover dari proposal semenarik mungkin biar orang tertarik lihat isinya. Dan harus nyambung. Jangan nggak nyambung kayak gitu. Ini mau ngadakan kegiatan LDK tapi covernya orang lagi makan. Nggak nyambung. Jadi harus dibuat sesambung mungkin. Nah, kenapa harus covernya menarik? Karena cover dari proposal itu adalah pintu gerbang menuju kesuksesan. Kenapa? Karena dengan desain yang menarik orang jadi tertarik. Kayak kamu lihat barang sebenarnya biasa aja, cuma penampilannya beda, membuat kamu ada feel, jadi enak. Kayak gitu. Ya, lalu yang berikutnya desain halaman menyesuaikan tema. Ya, jadi jangan, kalau di halaman berikutnya jangan terlalu banyak gambar-gambar yang dimasukkan, nanti orang jadi nggak fokus kepada intinya. Jadi cover itu hanya menarik di depan dan foto pendukung di belakang, kayak gitu. Lalu yang berikutnya, ya, setelah proposal jadi, ya, lakukanlah proofreading, mengecek apakah ada kesalahan dalam penulisan. Ya, kadang tipe dari ketikan itu kan kadang ada, ya, kurang O lah, titik duanya nggak ada lah, komanya nggak ada lah, huruf besarnya malah gede semua tulisannya ini. Ya, lalu yang berikutnya, tidak ada hal kebakuan dalam membuat proposal sponsorship. Nah, karena ada beberapa proposal yang dibuat gini, sponsor golden, sponsor silver, sponsor premium. Nah, itu dibuat sama dia. Kalau sponsor golden, orang yang menyumbang 50 juta, silver yang 20 juta, premium yang 10 juta. Itu kalau ngajuin ke perusahaan, ke bank boleh. Tapi kalau cuma ngajuin ke orang-orang tertentu atau perusahaan-perusahaan kecil, nggak usah pakai sponsor golden. Udah, intinya ada anggaran yang kita butuhkan, dia mau nyumbang berapa, kayak gitu. Kalau bisa ditulis manfaat untuk sponsor, misalkan diberikan wadah untuk promosi di sekolah, diberikan tempat untuk melakukan kegiatan di sekolah dalam arti bekerja sama di kegiatan berikutnya, kayak gitu. Misalkan kayak penerbit, kita ajak kerjasama nih, tahun depan dia boleh jualan buku di kita pakai bukunya, tapi dia harus nyumbang kegiatan kita, kayak gitu. Lanjut mas. Ya. Sekarang saya ucapkan terima kasih. Kita praktek pembuatan proposal kegiatan. Bawa laptop semua Pak? Iya. Oh, bagi kelompok? Boleh ya? Gak apa-apa, sekedar oret-oretan aja. Ini bisa disambungin nggak ke saya sebentar? Bentar ya, saya mau nunjukin ya kemarin proposal yang saya dampingin tadi, yang sekolah alam yang dapat 50 juta itu. Bisa apa saya copot itu? Saya mungkin ini sekolah alam yang tadi saya cerita di awal, ya. Sekolah alam ini yang saya dampingin dalam pembuatan proposal untuk bantuan alat kesenian, ya. Nah, karena alat kesenian itu mau kita beli dan butuh proposal, sehingga harus dibuat semenarik mungkin. Karena yang namanya kesenian itu butuh visualisasi, maka saya bilang sama salah satu gurunya yang ikut membuat proposal, Mas, buat cover semenarik mungkin yang berhubungan dengan kesenian. Maka diambillah salah satu murid dari sekolah alam itu yang kebetulan tahun lalu pernah menampilkan pentas kesenian di sekolahnya. Akhirnya dimasukinlah covernya seperti ini sama dia. Ini nama sekolahnya Sekolah Alam Prasasti. Nah,
kenapa kita ngajuin alat kesenian? Tadi saya bilang, karena di sekolah itu nggak punya dan media belajarnya alam. Sedangkan alat kesenian itu kan bukan alam, ya. Kalaupun terbuat dari bahan-bahan alam, ya tetap harus beli. Tidak bisa dibikin dengan bikin yang sangat membutuhkan waktu yang begitu lama. Nah, karena waktu itu saya sempat kerja di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dulu sih ngurusin teroris. Jadi teroris yang tukang bom itu, nah itu dulu pernah bertemu langsung sama saya. Ya, kita adu ideologi doktrin supaya dia tidak melakukan itu lagi. Nah, karena ini supaya dapat support. Oh ya, karena supportnya ini dalam rangka pencegahan dari paham-paham radikal melalui kesenian daerah, dan sekolah itu saya pilih untuk bekerja sama. Makanya di sini proposalnya adalah saya tulis dong judulnya penguatan kearifan lokal, ya, penguatan kearifan lokal dalam upaya penanggulangan paham radikalisme dan terorisme berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, nah, Yayasan Bangun Peradaban Mulia yang tadi saya bilang di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, ini daftar isinya. Jadi setelah koper ada daftar isi, pendahuluan, latar belakang, tujuan, kendalanya apa, struktur organisasi, program kegiatan, struktur anggota atau daftar anggota, rencana anggaran biaya, penutup. Nah, karena ini mau pakai dana pemerintah, maka di situ tadi ada surat rekomendasi, ya, ada surat rekomendasi dari kelurahan, kecamatan, dinas sosial, segala macam. Karena saya nyampainya langsung ke Kementerian Sosial. Nah, di situ ada surat rekomendasi dari dinas kabupaten, dinas provinsi juga ada. Terus di situ juga dilampirkan sebagai lampiran di daftar isi itu SK dari sekolah itu. Ya, termasuk pengurusnya, CV-nya, ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya saya minta. Ini pendahuluannya nih, latar belakangnya, ya. Nah, tetap kalau yang orang Islam kan puji-puji dulu kepada Allah, sholawat serta salam, baru di situ dia melibatkan nih, zaman dikaitkan dengan tokoh-tokoh, ya. Terus pentingnya meningkatkan kebudayaan sebagai nilai-nilai Pancasila, dan oleh karena itu yayasan itu terlibat dalam berpartisipasi dalam hal itu. Di sini ada tulisan Yayasan Bangun Peradaban Mulia turut berpartisipasi. Ya, wah, di sini nggak kelihatan ya, pecah ya Mas ya. Di sini bukan. Oh, tetap pecah ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, intinya nggak bisa ditampilin banyak ya. Oke, tapi intinya di yayasan sekolah ini, alhamdulillah nih ada tujuan juga nih. Ada tujuan, meskipun pecah, jadi ada tujuannya. Tadi saya bilang, nah ini kendala sengaja saya masukin supaya orang tertarik. Kenapa harus dibantu? Karena kendala dari sekolah alam itu ya semuanya terbatas. Nah, baru struktur organisasinya, terus dia punya program kegiatan di sini. Nah, saya lampirkan. Habis itu di situ juga ada daftar anggota pengurusnya. Nah, di sini rincian biayanya. Nah, ini rincian biayanya totalnya 50 juta. Total anggarannya 50 juta, memang kurang jelas ya di slide. Nah, ini lembar pengesahannya, ada ketua sanggarnya, ada bendaharanya. Baru di bawahnya lampiran-lampiran. Ini surat permohonan bantuannya. Ini bawahnya lagi surat permohonan bantuan juga. Tadi kepala dinas kabupaten, yang ini kepala dinas provinsi. Nah, ini jawaban dari dinasnya, surat rekomendasinya. Ini dari Dinas Provinsi Jawa Baratnya. Nah, ini akta pendirian organisasinya, SK-nya. Nah, ini SK-nya. Nah, ini surat dari kelurahan pendukung. Ini NPWP dari ketua dan bendaharanya. Ini CV dari ketuanya. CV dari ketuanya. Nah, ini kegiatan-kegiatan sebelumnya yang pernah dilaksanakan. Itu di sekolah alam tuh. Sekolahnya dari saung bambu gitu, di pinggir kali, pinggir sawah, pinggir sungai. Kayak gitu. Kalau hujan itu banjirnya sepinggang antara jalanan yang rusak, jalan yang gini-gini, sama got nggak kelihatan. Kalau salah-salah bisa jemplung comberan. Segini kalau banjir. Saya pernah datang hujan-hujan, motor saya sampai kelelep air.
mogok. Cuma ya bagi saya itu tantangan. Nah ini juga kegiatan-kegiatan yang pernah mereka lakukan, ya. Jadi mendukung. Jadi foto-foto kegiatan itu mendukung, kayak gitu. Nah, baik, bisa kita mulai ya. Kita coba tes ya. Dengan waktu yang tadi diingetin, udah tinggal 15 menit jalan. Kita bagi dua kelompok deh, kelompok A, kelompok B. Boleh nanti berembuk. Kira-kira saya mau minta dibagi kertas lembar nggak? Kertas kosong, panitia. Kertas HPS kosong. HPS kosong. Buat coret-coret. Iya, boleh. Tapi di sebelah sana ada nggak? 3 lembar cukup. Enggak, jadi satu blok ini jadi satu kelompok. 3-4 lembar lah. Ntar insya Allah boleh dibagi juga Pak. 3-4 kertas. Kita coba ya dengan waktu yang sesingkat mungkin. Kira-kira bisa nggak nanti kalian? Kurang kalau selembar. Nggak apa-apa. Ntar minta. Ada lagi nggak dari panitia deh. Ntar habis kertas dia. Oh lagi diambilin. Ada 3 lembar aja, 3 lembar. 1, 2, ya. Nah itu diambilin dah. Nih, Neng, kertasnya nggak jadi Neng diulangin. Pakai kertas yang dari panitia, 3-4 lembar Mbak, 3-4 lembar. Satu meja ini, ntar dia bikin satu kelompok tersendiri. Kalian berkumpul aja. Boleh ngadepnya ke belakang yang ini, yang di samping boleh di samping. Ya, kita bikin. Gak usah pakai cover, kamu langsung yang lembar pertama latar belakang, ya. Ayo dibalik bangkunya kerjasama. Boleh duduk di sini atau di sampingnya. Ayo sedikit saya pengen tahu kira-kira kamu sudah punya gambaran belum tentang pembuatan proposal, ya. Oke, temanya bebas. Apakah kamu mau bikin tentang memperingati hari kemerdekaan? Silakan. Mau tentang latihan dasar kepemimpinan siswa, atau mau bikin peringatan hari besar Islam dalam rangka misalkan Isra Mi'raj atau Maulid atau halal bihalal, atau boleh juga bikin kegiatan workshop seminar tentang artikel menulis, kewirausahaan, boleh bebas. Temanya silakan kalian yang menentukan. Di lembar pertama, perhatikan, di lembar pertama adalah latar belakang. Tulis A, latar belakang. Sini dulu kemana aja? Nih, kayak yang sebelah nih, duduknya nih bareng nih. Kalau nggak bisa di situ. Ayo.